Selamat malam pemirsa Dharma TV, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali malam hari ini di Ngobras Ngobrol Santai ya. Kali ini di Ngobras Ngobrol Santai kita akan bersantai-santai seperti biasa lah ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dan yang pasti mencari inspirasi dari seorang inspirator nih pemirsa. Dan untuk kita cari tahu dulu nih ya, sebelum kita nanti membahas untuk siapakah narasumber kita malam hari ini dia kita cek untuk video-videonya. Bernama lengkap Herman SPDB MM CPS CPM CDS. Tak menyangka bahwa suatu ketika beliau akan menjadi seorang biku yang bernama Biku Ugaseno. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda keyakinan, beliau memantapkan hati untuk berada di jalan Dhamma. Berbagai karya dan inspirasi telah disumbangkan kepada wihara dan juga kepada umat Buddhis. Namun, pada bulan Juni 2021, beliau memutuskan untuk melepas jubah kebikuan dikarenakan kondisi kedua orang tua yang sedang sakit. Dengan berberat hati, kini beliau tak lagi menyandang gelar Bante. Namun, beliau tetap menjadi inspiratif bagi banyak umat, tetap dapat membabarkan Dhamma di semua kalangan dengan caranya yang berbeda. Akankah beliau bertekad kembali menjadi seorang biku? Dan seperti apa kisah inspiratif lainnya? Mari kita saksikan kisah inspiratif bersama sang inspirator dalam Ngobras Ngobrol Santai. Nah, itu dia pemirsa ya untuk VT dari narasumber kita malam hari ini. Dan ini saya senang sekali loh, karena ini adalah perjumpaan saya bersama beliau nih untuk yang kedua kali ya. Pak Herman, selamat malam. Selamat malam Kak. Apa iya, kabar? Sehat selalu. Waduh, ini dari kondangan Pak. Pakai itu. Iya ya. Menginspirasi kan harus berjiwa budaya. Nah, seperti yang di episode seperti sebelumnya ya, Iya. Pak Herman sempat menyampaikan bahwa grooming itu adalah hal penting. Betul. Makanya ini Pak Herman sekarang dengan outfit yang batik ya sebagai bentuk kebanggaan kita ya Pak ya. Betul, sebagai warga Indonesia. Iya. Baik, narasumber kita malam hari ini pemirsa yaitu adalah Bapak Herman SPDB MM CPS CPM CDS ya, dan kita untuk malam hari ini akan membahas mengenai perjalanan hidup sang inspirator. Nah tadi Pak Herman ya, tadi kita juga sudah memperhatikan dari biografi yang baru aja tayang gitu kan. Jadi Pak Herman itu dulunya adalah seorang samanera dan juga biku. Iya. Gitu ya. Nah mungkin boleh diceritakan ke pemirsa nih Pak, bagaimana awalnya Pak Herman ini menjadi seorang biku? Jadi kalau saya bicara itu mungkin satu buku ndak habis. Wah, ini Pak ya, dipersingkat berarti. Iya, dipersingkat ya kan. Jadi kita ngobrol santai Kak. Jadi saya itu boleh dikatakan orang teriak-teriak tentang Bhinneka Tunggal Ika. Begitu saya brojol dari kandungan ibu saya, keluarga kami sudah Bhinneka Tunggal Ika. Oh, oke. Jadi kalau boleh berbagi cerita ya, sebenarnya saya asalnya dari Sumatera ya, tepatnya di Provinsi Jambi. Kebetulan dari keluarga kami, kebetulan saya anak tunggal, anak sematawayang, artinya tidak punya kakak. Tidak harus mandiri. Ya boleh dikatakan didikan kedua orang tua saya cukup keras ya, karena memang kalau punya mitos itu memang orang-orang zaman dulu itu kolot ya. Oh, iya. Jadi saya itu berasal dari Jambi. Boleh dikatakan kedua orang tua saya pun berbeda keyakinan. Nah, inilah menjadi sebuah catatan penting dalam perjalanan hidup saya itu untuk menemui Dharma, ajaran Sang Buddha itu penuh dengan perjuangan. Oke. Iya. Ketika orang tua tadi Pak Herman bilang ya dengan didikan keras, ada mungkin untuk apa latar belakang militer itu enggak Pak ya?
Enggak, cuma kalau boleh sedikit berbagi cerita, kebetulan papa saya itu adalah Chinese ya atau Tionghoa, sehingga engkong saya atau dari kakek dari pihak papa itu memang asli dari China. Jadi orang China itu sudah didikannya militer ya, mungkin dari sononya, jadi turun gitu ya. Nah, tapi Pak Herman ini ya Terbawa juga ya akhirnya. Oke. Iya. Dan itu akhirnya yang membuat perjalanan dari Pak Herman itu akhirnya bagaimana nih Pak? Setelah berada di keluarga yang tadi seperti Pak Herman bilang itu keluarga yang berbeda Pak ya, Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal gitu. Ika, iya. Bagaimana? Kemudian akhirnya memutuskan atau memantapkan untuk menjadi seorang biku. Ya itu mungkin masih panjang Kak ceritanya. Jadi kita santai Kak. Jadi begini Kak, saya itu dulu boleh dikatakan lebih dominan, meskipun saya belum dibaptis, tapi saya lebih dominan mengenal, bahkan saya sekolah di sekolah Kristiani Kak. Nah, sedangkan papa saya itu sendiri adalah tradisi kepercayaan Konghucu. Ya mungkin dulu belum menjadi agama ya, sekarang udah menjadi agama baru di Indonesia yang diakui. Dan ibu saya kebetulan Islam murni ya, artinya bahwa dari papa mama termasuk saya sendiri itu 3 agama dalam satu rumah. Nah, itu dia. Itulah Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya benar. Indahnya perbedaan, indahnya Indonesia. Jadi waktu itu saya memang lebih dominan. Saya dulu sekolah di Xaverius, sekolah Katolik ya di Jambi. Saya sampai diangkat menjadi anak angkatnya suster waktu itu, seorang biarawati di sekolah saya. Sehingga saya banyak sekali mendapatkan satu perhatian, didikan dari seorang suster. Sehingga memang waktu itu saya hanya tahu dalam benak saya itu indahnya ajaran Kristiani. Ya, saya menikmati, saya sekolah. Ya sampai saya meranjak tahun 98, masa-masa krisis moneter waktu itu, kebetulan usaha papa bangkrut. Sehingga usaha papa bangkrut membuat tidak ada biaya lagi untuk sekolah. Artinya lagi masa-masa kolaps itu Kak. Iya, tahun 98. Iya, tahun 98. Jadi boleh dikatakan waktu itu saya diambil oleh paman saya. Ya, oleh adik papa. Waktu itu disekolahkan lah, yang penting sekolah gitu aja, yang penting nggak mikirin mau sekolah di mana. Kebetulan saya disekolahkan waktu itu SMP itu di sekolah Sariputra, sekolah Buddhis. Disitulah awal mulanya saya mengenal ajaran Buddha tahun 98. Tahun 98 saya sekolah, waktu itu saya sedang masa-masa pencarian jati diri. Saya mendapatkan satu pengetahuan baru tentang satu agama baru ya waktu itu saya kenal. Memang di dalam KTP apa itu ya dikatakan saya Buddhis. Tapi sejak kecil saya mendapatkan asupan pembelajaran itu secara Katolik. Akhirnya setelah tahun 2000 itu di dekat rumah saya itu dibangun sebuah ruko kecil. Ternyata itu adalah tempat ibadah umat Buddha yang disebut sebagai wihara. Iya, itu dekat sekali dengan rumah saya. Jadi teman-teman ngajakin, yuk kita ke wihara yuk. Ya udahlah, kan nggak asing dengan istilah wihara, tapi saya tidak mendalami ajaran Buddha, hanya tahu begitu saja. Walaupun sebenarnya pada hari ini sudah mendapatkan pelajaran. Iya, bagi ya. saya belum tertarik waktu itu. Artinya ya sekedar formalitas sekolah lah istilahnya begitu ya. Dan ya kadang-kadang saya hari Minggu juga masih diajak oleh cici saya dari sepupu untuk ibadah ke gereja. Itulah indahnya perbedaan ya kan. Setelah saya masuk ke wihara itu, saya ketemu seorang biksu atau kalau bahasa kita itu bante. Pertama kali sekali saya melihat sosok seorang biku yang gundul, pakai jubah kuning, yang begitu boleh dikatakan berkarisma. Saya sudah melihat ini siapa ya? Kok aneh ya? Pada saat itu berarti Pak Ahmad umur berapa nih? Atau masih SMP? Iya, saya masih SMP, baru naik SMP ya. Saya melihat ini kok ada orang yang aneh bagi saya gitu ya. Akhirnya itu beliau adalah Yang Mulia Bante Atimedo Tera waktu itu. Sekarang beliau sudah Mahatera ya. Nah, beliaulah yang menuntun saya. Saya banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Sehingga dengan ada diskusi bertanya, pelan-pelan saya mulai tertarik. 18 Agustus tahun 2000, tepat 1 hari setelah kemerdekaan, saya sudah memutuskan menyatakan untuk menetap keyakinan saya dengan ajaran Buddha mazhab Theravada. Tahun 2000? Tahun 2000 tanggal 18 Agustus. Oke. 1
1 hari setelah kemerdekaan. Kemerdekaan, iya. Bhinneka Tunggal Ika. Tahun 2000. Tapi sebelum memutuskan nih Pak ya untuk Pak Herman untuk menjadi seorang biku tadi. Iya. SMP baru mempelajari ya Pak ya? Mempelajari. Nah ketika masih kecil atau bahkan sampai SMP ini dari keluarga sendiri bagaimana Pak? Kan apalagi keluarga juga berbeda ya Pak ya? Iya. Antara papa sama mamanya berbeda nih. Kemudian untuk keluarga seperti apa? Jadi ini ada satu cerita lucu ya. Kalau mungkin pemirsa yang dari Provinsi Jambi mungkin tahu ceritanya. Artinya bahwa ya waktu itu saya sudah mengenal ajaran Buddha, bahkan saya jatuh cinta. Namanya orang jatuh cinta kan susah ya, ngempet ya. Jadi saya waktu itu lagi jatuh cinta dengan ajaran Buddha, saya sampai tidur di wihara. Ngapa-ngapain di wihara. Waktu itu papa saya kan dalam benaknya papa saya kan, wah nanti anak saya suatu waktu jadi biksu. Itu yang dikhawatirkan, takut. Ada larangan-larangan, tidak boleh terlalu sering-sering ke wihara. Itu papa mama takut karena saya anak tunggal. Iya. Kalau dalam kepercayaan Chinese itu anak tunggal sebagai pewaris marga. Betul. Tidak boleh sampai jadi biku. Jadi sebenarnya ya flashback lagi dari ketakutan itu, ternyata saya pernah jadi biku kan begitu. Iya. Oke. Iya. Jadi apa untuk keluarga sendiri pun sebenarnya ya ada pasti Pak ya rasa Ada larangan khawatir. Larangan Ya. itu segala macam. Nah kemudian ketika tahu nih Pak Herman akhirnya sekolah atau Iya. lebih mendalami lagi, Iya. gitu kan ya untuk apa namanya Buddhis. Respon keluarga gimana? Ya waktu awal memang kalau boleh dikisahkan itu saya sekolahnya bodoh Kak. Di TK itu saya 4 tahun loh Kak di TK aja, karena saya itu yo bandelnya ampun-ampun. Karena tadi kan lu banyak bermain ya Pak ya? Iya bermain saya. Kita berarti Pak Herman ya di TK saya 4 tahun loh. Iya 4 tahun loh TK. SD 8 tahun karena saya 8 tahun? ngendok kalau bahasa Jawanya itu. Saya sempat tinggal kelas ya karena senang berantem, senang jailin guru, temen ya, pokoknya nawakalnya dablek kalau orang Jawa mengatakan. Sampai saya waktu itu ya, ini boleh berbagi cerita ya Kak ya, karena udah nggak pakai jubah mah bebas. Waktu itu saya kelas 3 SD, saya dinaksirin sama cewek itu. Aduh. SD loh pemirsa. SD loh saya. Waduh hebat banget nih Pak Herman ya. Pak Herman udah berani cerita karena udah pakai baju. SD sudah saya disukai sama cewek gitu. Iya. Hebat banget gitu. Kalau zaman sekarang mungkin zamannya milenial tuh apa ya, bisa dibilang adalah bad boy. Banyak wanita yang mengidolakan Pak Herman. Oke, kita potong dulu Pak Herman untuk bagaimana nanti pengalamannya. Kita tahan dulu pemirsa gitu kan. Bagaimana nanti istilahnya cerita dari Pak Herman ketika disukai sama cewek. Gitu kan. Ya, nanti kan kita bahas lebih lengkap lagi. Jangan kemana-mana, masih di Ngobras Ngobrol Santai. Kembali lagi masih di Ngobras Ngobrol Santai pemirsa, masih bersama saya Rahman dan juga Bapak Herman sebagai narasumber kita untuk malam hari ini. Dan saya juga masih mengingatkan bahwa pemirsa, ayo jangan sampai lengah, jangan sampai kendor ya yang namanya protokol kesehatan pemirsa. Jadi yang namanya protokol kesehatan harus tetap dijalankan gitu kan ya. Jangan sampai kendor. Mungkin celana boleh kendor, tapi kalau protokol kesehatan nggak boleh kendor nih pemirsa ya. Kita lanjutkan lagi nih. Pak Herman, tadi kita berhenti tentang ketika cerita lucunya Pak Herman masih kelas 3 SD Pak ya? Iya betul. Disukai cewek-cewek nih pemirsa. Apa itu Pak Herman? Silakan dilanjutkan. Jadi ini kisah nyata ya, tidak ada edit itu nggak ada settingan. Nggak ada gimmick ya Pak ya? Nyata. Jadi waktu itu ya boleh katakan mantan kekasih saya itu semester kelas 6 gitu ya. Kelas 6 ya. Saya ngomong semester 6 kelas 6 gitu ya. Jadi waktu itu dia hanya ngasih surat kecil. Zaman dulu kan nggak ada HP-an ya, mainnya surat-suratan gitu. Kalau memang kamu sayang sama aku, belajar yang rajin. Nanti kan waktu itu kan antara gedung SD dan SMP itu beda apa ya, beda tempat gitu ya. Nah, namanya saya sebutin aja ya. Boleh. Mana tahu dia nonton. Tapi nanti kalau misalnya disebutkan nggak akan ada CLBK Pak ya? Iya, mudah-mudahan tidak ada. Jadi waktu itu namanya Winda. Iya, kebetulan beda. Memang kita beda keyakinan, tapi bagi saya, keluarga saya tidak pernah menanamkan arti sebuah perbedaan. Artinya toleransi lah intinya. Waktu itu mantan kekasih saya Muslim. Ya waktu itu saya
masih menggeluti keyakinan atau pembelajaran secara Katolik. Nah, setelah itu dia mengatakan kalau memang kamu sayang dengan saya, belajar yang rajin. Ntar ketemu di SMP bareng aku. Sebuah motivasi. Sebuah motivasi, ya kan. Okay. Akhirnya saya merasa malu, minder. Kok saya bodoh, sedangkan pacar saya itu pinter gitu kan. Akhirnya saya belajar. Akhirnya setelah kelas 3 ngulang yang tahun kedua, Kak. Akhirnya sampai saya SMA, dilala saya naik kelas terus. Karena tadi udah dapat motivasi. Nah, tapi ada satu hal unik, Kak. Apa itu? Waktu dia memberi motivasi, saya begitu lulus SD, saya nggak keinget dia bahwa saya itu bakal ngejar dia lagi di SMP. Tapi dianya nggak ngejar nggak, Pak? Waktu itu kita kan nggak ada HP tuh. Waktu dia udah lulus, saya hanya berpikir suatu saat saya bakal ke sekolah itu, ke sekolah Saverius, tetapi cabang SMP. Ternyata saya karena ada krisis moneter, waktu itu pemikirannya fokus di sekolah apa aja. Saya udah nggak kepikiran dia, tapi saya merasa bersyukur. Arti sebuah kekuatan cinta itu luar biasa. Nah, itu dia. Lalu sempat komunikasi lagi nggak, Pak? Sudah nggak, sampai sekarang. Jadi udah. Terakhir itu waktu SD itu aja. Oke. Jadi ini pemirsa kira-kira yang menjadi korban ghosting siapa ya? Pak Herman atau Mbak Winda tadi? Iya. Akhirnya memutuskan untuk ya sudah tidak berkomunikasi lagi. Iya, Mungkin belum betul. jodoh ya, Pak, Belum ya? jodoh. Belum jodoh. Kemudian untuk memutuskan untuk di SMP. Iya. SMA Pak ya? SMP, terus baru nanti ke SMA. Baru lanjut ke SMA dan juga itu akhirnya naik kelas terus karena motivasi itu tadi. Iya. Dan akhirnya berarti tahun 2000 tadi Pak ya? Iya, tahun 2000 memulai masuk ke jenjang SMP. Iya. Untuk lebih mendalami Buddhisnya di tahun 2000 jalan. 2000 itu tadi. Iya. Pada saat itu apa Pak alasan dari Pak Herman yang istilahnya kok lebih akhirnya tertarik ya memutuskan untuk mempelajari Buddhis? Padahal sebelumnya Pak Herman tadi cerita bahwa apa ini kok kayak aneh gitu ya sosok Buddhis, sosok biku itu. Jadi kalau boleh saya sampaikan, artinya bahwa tetap saya berpegang teguh pada perbedaan itu adalah indah. Bahwa semua ajaran apapun itu baik, tidak ada yang tidak baik. Yang tidak baik adalah manusianya, bukan ajaran atau agama ya. Artinya agama apapun mengajarkan hal yang baik. Ya. Nah, bahwa saya namanya mencari kan pasti harus mencari yang cocok. Seperti kita beli baju juga pasti semua baju bagus, tapi ukuran kan beda-beda, selera juga beda-beda. Artinya bahwa setelah saya mempelajari ajaran Buddha, ada satu hal yang sangat menarik dalam hidup saya, adalah arti sebuah konsep ketuhanan ya, bahwa di luar agama Buddha ketuhanan itu identik seperti yang bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sedangkan saya pernah bertanya dengan seorang biku bagaimana dengan konsep Buddhism dalam menyikapi konsep ketuhanan, yaitu lebih kepada sebuah perjalanan karma. Jadi saya identik apa sih karma ya kan? Saya mengupas lebih dalam bahwa karma itu lebih identik kepada perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk. Nah, dan itu pun bisa menuntun kita untuk mencapai sebuah tataran pencapaian batin, namanya itu adalah nibbana atau nirwana dalam bahasa Sanskerta. Itu adalah sebuah pembebasan dari kekotoran batin mencapai sebuah kesucian. Jadi saya merasa ada sebuah revolusi yang baru. Ilmu yang baru ya, Pak? Ilmu yang baru begitu, Kak. Pada saat itu nama biku dari Pak Herman apa nih Pak? Ya, jadi dulu nama saya setelah saya jadi biku. Jadi ini kisahnya tahun 2015 tanggal 11 Januari. 11 Januari. Lagu Gigi. Iya. 11 Januari kan. Baru saya mau nyanyi. Iya. Ayo yang di rumah boleh nyanyi ya 11 Januari ya. Jadi 11 Januari tahun 2015 saya di Upasampada atau dilantik menjadi seorang biku di wihara atau di Padepokan Dhammadippa Arama ya oleh guru penabis saya yaitu adalah Yang Mulia Bante Sukemo Mahatera. Setelah saya ditabis, saya langsung pindah ke Jakarta. Saya 1 tahun di Jakarta. Waktu itu saya ingin melanjutkan pendidikan saya ke Bangkok dengan mengambil bahasa Pali waktu itu. Saya sudah disetujui oleh beberapa biku senior, tetapi memang karena buah mangga jatuh tidak jauh dari pohon. Guru tercinta kami yaitu Yang Mulia Bante Kantidaro Mahatera. Waktu itu saya sering berkunjung kemari selama 1 tahun itu 3 kali kunjungan ke Padepokan di Kota Batu.
Saya diminta oleh beliau untuk tinggal berdomisili di Padepokan. Di Batu sana. Waktu sama Nera udah 4 tahun, masa saya harus balik ke sono lagi kan gitu. Tapi karena guru itu sayang dengan saya, melihat dari sisi yang positif, ya sudahlah. Auso itu artinya adalah sahabat ya, kalau untuk panggilan seorang biku. Auso nggak usah jauh-jauh dah, kuliah aja S2 di sini juga banyak kampus, boleh milih, bantu ngurusin Samanera ya kan, Samaneranya banyak di situ. Udah di sini aja, maaf Bante, ntar bicara aja dengan pimpinan. Karena penugasan saya kan awalnya saya mengajukan untuk ke Thailand ya, untuk belajar lagi. Tapi ya karena memang istilahnya nasib saya, takdir saya kalau bahasa umumnya ya, perjalanan karma saya harus tinggal di Padepokan Dhamadipa Arama. Tahun 2016 saya dikirim oleh Sangga untuk menetap di situ, sekolah, mengajar di STAB, juga membantu Samanera dan Antasilani. Jadi memang itulah ya, kalau ketika kita punya keinginan tapi ternyata memang ketika Tuhan punya rencana lain ya, mau tidak mau ikut, sekuat apapun kita berusaha ya nggak akan bisa. Iya, tetap harus kembali ke rumah lama. Lalu waktu itu gimana nih Pak, ketika harus ya kan impian pengen sekolah luar negeri, tapi akhirnya jalannya di balik ke Batu nih Pak, gimana Pak, kecewa atau gimana? Waduh, waktu awal itu ya saya hanya mengelus dada. Artinya ini ceritanya begini Kak. Jadi waktu itu ada Upasampadaya pelantikan biku di tahun 2016, waktu sebelum saya dikirim kemari. Itu waktu itu awal Maret kalau nggak salah, Maret. Saya dipanggil oleh guru penabis saya, Bante Sukemo. Tolong ke Kuti, ke kamar saya mau bicara 4 mata, penting. Oh iya siap Bante. Begitu saya datang, tertutup, itu ibaratkan pembicaraan yang cukup rahasia. Beliau hanya mengatakan demikian yang membuat saya terharu. Anda bisa saat ini, sampai saat ini itu berkat guru, yaitu adalah Bante Kanti. Apa kamu tidak kasihan dengan beliau, sudah senja, usianya sudah 80 lebih, harus mengurus wihara yang sebesar ini, mengurus Samanera Antasilani yang sebanyak ini, butuh tenaga. Sekiranya bisa tidak kamu membatalkan untuk ke Thailand? Kamu tinggal di sini, bantu beliau sebagai biku muda yang cukup energik. Akhirnya saya diam sejenak. Ya sudah Bante, kalau memang ini jalannya saya siap. Saya menggagalkan masa depan saya untuk di luar negeri hanya untuk tinggal di Padepokan. Itu apa ya, keputusan yang pasti berat ya Pak? Berat sekali, tapi ya sudahlah, demi Padepokan saya siap. Iya. Oke, karena memang sudah perintah. Mau gimana lagi? Iya. Nah, berarti tahun 2016 ya Pak ya? 2016. Pak Herman udah mulai jadi biku. Biku, ya. Orang tua bagaimana nih Pak? Tadi ketika masih remaja aja udah khawatir. Iya. Kok sering ke vihara? Iya. Tapi kemudian tahun 2016 malah menjadi seorang biku. Nah, iya. Gimana nih untuk keluarga? Jadi begini ya Kak. Jadi pemirsa, waktu tahun 2007 saya lulus SMA. Jadi lulus SMA itu saya kerja dulu 3 tahun, saya nyari uang, ya seperti biasalah, cari nafkah, cari uang, tapi yang bukan menghidupi anak istri, tapi menghidupi kedua orang tua, bantu-bantulah. Akhirnya saya berbicara, karena saya aktif di wihara, menjadi guru sekolah minggu. Saya kan senangnya ngajar tuh sejak waktu kenal Buddhis. Karena saya lihat jadi guru kok enak ya, pengen jadi guru gitu kan. Akhirnya di saat direkomen lah oleh teman-teman yang ada di Kementerian Agama waktu itu, cobalah kuliah ambil S1 agama. Waktu itu saya dapat di Mangga Besar di Jakarta Barat. Tapi dalam mazhab Mahayana waktu itu. Jadi saya fasih dalam bahasa Chinese, bahasa Hokkien, bahasa Teochew waktu itu, oleh suhu atau biksu kami yang dulu itu adalah guru lama saya adalah Yang Mulia Biksu Dutawira Stawira. Saya dikirim ke Medan. Karena di Medan kan fasih bahasa Chinese ya kan. Jadi saya dikirim ke Medan 2009. Waktu awal saya mau melepaskan keduniawian itu, waduh, berat Kak. Benar. Papa saya nangis, mama saya nangis. Sampai papa saya mengatakan, ya sudahlah, nasibnya sudah punya anak satu, kalau memang udah pergi ya mau diapakan gitu kan. Saya sampai juga meneteskan air mata. Sempat terjadi konflik besar waktu itu. Dan mama mengatakan, ya sudah, kalau memang seperti itu, tapi jangan salahkan mama kalau gantung diri. Sampai ada ancaman semacam itu, artinya dia tidak siap kehilangan saya. Ya. Apalagi seorang ibu ya. Iya kan, seorang ibu. Iya. Uh-huh. Akhirnya saya berjuang melalui keluarga-keluarga besar. Saya minta
memberikan pengertian dari mereka kepada kedua orang tua saya. Oke. Iya. Ini agak-agak sedih ya, jadi ingat orang tua nih. Iya. Tapi memang keputusan itu adalah apa ya? Ketika kita memang harus menjalani sebuah kehidupan, Iya. semuanya keputusan ada di tangan kita, Pak ya. Betul. Kadang-kadang walaupun memang mungkin agak menentang orang tua, tapi ya baik lagi ya. Apa yang menjalani kan kita nih, Iya, Pak betul, ya. iya. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi, Pak Herman, obrolan kita untuk malam hari ini, dan pemirsa juga jangan kemana-mana, masih di Ngobras Ngobrol Santai bersama Bapak Herman dan juga saya Rahman. Kembali lagi pemirsa, masih di Ngobras Ngobrol Santai dengan tema kita malam hari, yaitu perjalanan hidup sang inspirator bersama Bapak Herman. Kita lanjutkan lagi, Pak Herman tadi berbicara mengenai reaksi orang tua ketika Iya. Pak Herman memutuskan untuk menjadi seorang Buddhis ya Pak, Iya. biku gitu. Iya. Nah, setelah itu akhirnya orang tua kan memang menyetujui ya Pak ya, menyetujui untuk Bapak Herman menjadi seorang biku. Tapi setelah itu Pak, bagaimana nih? Apakah ada ya pertentangan dari orang tua? Mungkin apakah sampai ada konflik-konflik Iya. dengan Jadi keluarga? memang betul Kak. Jadi kita atau saya pribadi itu mengambil sebuah keputusan yang saya berpikir ini adalah hal yang positif. Kalau hal yang positif saya rasa mungkin semuanya baik gitu ya. Tapi memang benar respon dari keluarga besar papa dan mama itu semua berpikiran bahwa ya ini kan hanya sekolah. Hanya sekolah, hanya kuliah, ya izinkan saja, kenapa tidak gitu kan. Karena memang waktu itu cita-cita awal saya Kak, pemirsa, saya ingin menjadi seorang pegawai negeri. Begitu gagah, ganteng ya, menggunakan seragam, begitu menjadi guru ya kan. Nah, itu profesi idaman calon mertua. Itu awalnya pemikiran saya begitu Kak. Tapi dengan berjalannya waktu, tahun 2009 itu saya boleh cerita apa adanya. Pertengahan jalan saya kuliah waktu di Medan itu kedua orang tua saya cerai. Tapi bukan karena masalah saya menjadi seorang samanera waktu itu, tapi memang ada perselisihan dalam rumah tangga yang sudah sejak lama dan dirahasiakan dari saya. Sejak saya pergi, kedua orang tua saya setengah tahun kemudian mereka cerai. Jadi mama saya kembali ke Indramayu, Jawa Barat, kembali kepada keluarga besar, dan papa saya tetap di Jambi. Akhirnya setelah perjalanan itu saya juga mengalami galau ya karena kedua orang tua saya sudah seperti itu. Saya juga tidak nyaman dalam berlatih, juga terganggu pembelajaran. Akhirnya saya memutuskan untuk lepas jubah pada tahun 2009 akhir itu. 2009. Iya, akhirnya itu saya lepas di Jakarta. Saya ketemu dengan orang tua saya di Indramayu. Saya menyelesaikan masalah keluarga, begitu saya mendapatkan sebuah cerita yang cukup real. Saya memutuskan untuk menjadi seorang silacaro atau anagarika di Lampung waktu itu. Setelah itu saya mendalami meditasi di bawah bimbingan Yang Mulia Bante Santamano Tera, sekarang beliau sudah Mahatera, dan Yang Mulia Bante Indaguno Tera sekarang ya. Nah, saya belajar. Dan saya coba waktu itu mengobati luka batin karena saya belum siap kehilangan kedua orang tua saya ya. Artinya setelah saya belajar meditasi, saya sudah bisa mengobati batin saya yang terpuruk tadi. Saya berusaha bangkit kembali untuk belajar Dhamma. Saya minta kepada para bante untuk merekomen saya kembali sekolah, menuntaskan kegagalan saya yang lalu. Akhirnya beliau merekomendasi saya ke STAB Kertarajasa Kota Batu. Akhirnya dengan menjadi seorang samanera, dulu namanya Wimala Seno, sering juga mengisi di Dhamma TV. Jadi orang-orang Dhamma TV udah familiar, udah hafal. Akhirnya perjalanan itu saya berjalan sampai 4 tahun. Nah, jadi kembali lagi flashback nih Kak. Dari kekuatan cinta itu saya SMA menjadi ketua OSIS, wakil OSIS ya kan. Waktu samanera saya jadi ketua umum BEM. Setelah itu saya jadi pembina BEM juga sempat waktu itu ya. Dan saya pernah menjadi asisten dosen waktu itu di masih samanera waktu itu tahun 2010 saya masuk ke Kota Batu. Sampai lulus tahun 2014. Tahun 2015 saya menjadi biku, itu pun mendapat gejolak lagi dari keluarga, tapi sudah dilewati. Setelah saya menjadi biku, ya banyak karya-karya yang saya ciptakan untuk sebagai rekam jejak saya menjadi biku. Gitu. Nah, itu dia. Siapa yang menyangka loh pemirsa ya, ketika TK aja 4 tahun, tapi ternyata
Ya, seiring berjalannya hidup, proses kehidupan dilewati dan banyak karya yang dihasilkan, kemudian juga proses, kadang-kadang memang proses kehidupan itu yang mendewasakan kita. Betul. Ya Pak ya. Banyak Iya. hal-hal yang diambil, banyak hal yang dipelajari dan kita bisa akhirnya bisa mengisi perjalanan hidup itu dengan cara yang seperti apa gitu. Iya, benar Kak. Itulah yang saya rasakan, pahit manisnya kehidupan. Pahit manisnya kehidupan, itu benar sekali. Tapi ya itu tadi, ketika apa ya istilahnya berada di keluarga dengan berbeda keyakinan, Pak ya. Iya. Mungkin ini juga banyak yang sedang dialami oleh pemirsa gitu kan, yang istilahnya berada di satu kapal dengan nakoda yang berbeda-beda. Iya. Nah, bagaimana Pak Herman ini bisa memberikan istilahnya kisah hidupnya atau mau memberikan inspirasi untuk pemirsa? Bagaimana kita harus menyikapi ketika kita berada di satu keluarga yang dengan berbagai macam kepercayaan itu? Ya, kalau saya memberikan satu pandangan ya, meskipun saya mengalami secara pribadi, di dalam perjalanan hidup saya juga saya menemui berbagai macam fenomena kasus-kasus yang dimana orang datang kepada saya sebagai tempat curhat. Ya kan, kalau saya kadang-kadang identik itu Bante itu harus siap menjadi tong sampahnya umat, artinya sebagai tempat curhat, ya kan. Saya selalu memberikan pandangan seperti tadi saya sampaikan ke kakak, artinya bahwa ya agama apapun itu semua baik. Ya, yang kembali lagi kepada diri manusia pribadi. Artinya bahwa ya kalau memang kita memiliki satu perbedaan, maka anggaplah itu memang beda. Tapi kita harus mencari titik tengah satu persamaan. Seperti contoh saya selalu memberikan perumpamaan jari tangan. Yang membuat ini kuat jari kita bukan jarinya tetapi satu kesatuan tangan. Kalau jempol aja kurang atau lain sebagainya kan tenaganya kurang. Maka dengan 5 ini mewakili 5 agama lah. Sekarang boleh kita katakan 6. Kita katakan ini filosofi saja. Kita bisa mengangkat benda seberat apapun. Artinya bahwa dalam keluarga itu tidak menjadi masalah. Yang penting itu bisa rukun, bisa saling mengerti, memahami. Arti bahwa sering-sering kumpul, sering-sering ngobrol, santai, ngobras. Sambil makan singkong goreng, minum kopi. Ya kita cerita jangan soal agama, tapi kita cerita soal bagaimana membangun ekonomi, membangun negara ini supaya bisa maju. Saya rasa tidak menyentil agama apapun, saya rasa toleransi akan tetap terjaga. Kebersamaan ya Pak ya. Kebersamaan itu penting. Itu dia. Nah, kalau tadi masalah karya-karya tadi dari Pak Herman yang sudah dihasilkan setelah menjadi seorang biku, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa nih Pak, apa aja nih karya-karya? Iya. Jadi berangkat dari kebodohan saya, mungkin saya malas belajar, ya kan, senangnya main, ya namanya juga anak-anak, ya kan. Tapi itu membawa satu dampak yang cukup besar karena saya melihat menjadi orang bodoh itu sangat sangat memalukan bagi saya. Artinya jangan sampai deh aku jadi orang bodoh. Karena satu hal kita bakal dilecehkan orang, kita dipandang sebelah mata, artinya kita juga sering dibully, ya kan. Nah, maka saya katakan waktu di pertemuan kita sebelumnya, membaca itu adalah jendela dunia. Akhirnya saya belajarlah dari itu. Nah, akhirnya dengan perjalanan saya menjadi samanera, Kak, saya juga sudah kadang-kadang namanya samanera kan tinggal di asrama kan jenuh ya Kak ya. 4 tahun nggak ngapa-ngapain, belajar melulu, terus doa melulu, ibadah melulu, ya kan. Nah, teman-teman lain itu mereka mencari sensasi yang beda-beda. Kalau saya setiap jenuh saya buat artikel, Kak. Setiap jenuh saya buat puisi, saya buat artikel rohani sampai saya kumpulkan waktu tahun 2015 saya jadi biku pertama kali. Perdana saya sudah nyiptakan buku dengan durasi boleh kategori 350 halaman. 350 itu karya saya waktu menjadi samanera. Saya membuat artikel dhamma. Itu tentang tentang aja, artikel dhamma itu lebih kepada nuansa bagaimana inspiratif hidup. Bagaimana nuansa kehidupan ini, realita hidup itu bagaimana menjadi orang baik, menjadi orang yang bersahaja dan seterusnya. Jadi kutipan-kutipan masalah apa yang saya lihat saya buat tulisan. Wow. Akhirnya sampai menjadi 350 halaman saya jadikan buku. Itu launchingnya tahun 2015 dengan judul Meninggalkan Kehidupan Duniawi. Karya Biku Ugaseno. Itu meninggalkan kehidupan duniawi. Ini yang penting sekali. Kadang-kadang kita sekarang terlalu hanyut dengan kehidupan duniawi ya Pak ya. Kadang sampai kita sendiri sebagai makhluk Tuhan ini juga lupa. Gitu. Boleh dong, tapi tadi di antara isi artikel dari karyanya Pak Herman itu adalah
bagaimana menjadi orang yang baik. Betul. Ini simple loh pemirsa ya, bagaimana menjadi orang yang baik, dan semua orang pasti akan berbuat baik. Tapi kalau dari pandangan Pak Herman sendiri, menjadi orang yang baik itu seperti apa sih? Iya, sebenarnya sangat gampang sih Kak. Menjadi orang yang baik itu adalah menjadi orang yang seutuhnya. Menjadi orang yang seutuhnya. Iya, tidak disetting. Pura-pura baik, ya kan? Apalagi sok baik, enggak usah. Artinya kita di depan orang baik, di belakang ngomongin, itu bukan orang baik. Artinya bahwa menjadi orang baik itu gampang sekali. Artinya jadilah diri kita sejatinya diri kita. Artinya apa sih kita? Apa sih fungsinya kita menjadi manusia? Oh, manusia itu adalah manusia yang saling membutuhkan. Artinya bahwa makhluk sosial itu kan saling membutuhkan banyak orang. Artinya satu, kita harus bisa bersosialisasi dengan orang. Pintar aja nggak cukup kok. Jadi kalau kita boleh saja pintar itu relatif. Tapi yang paling penting adalah akhlak moralitas. Yang ketiga adalah sosial. Bagaimana dia bisa bersosial dengan masyarakat. Itu sangat penting. Nah, tadi Pak Herman bilang katanya jadilah orang yang seutuhnya, tidak berpura-pura. Iya. Kalau misalnya nih Pak ya, ada karakter orang itu kan kadang misalnya seperti kayak ceplas-ceplos gitu, tapi dia memang menjadi orang dirinya sendiri gitu kan, tidak pura-pura. Itu bagaimana itu Pak? Justru kalau saya pribadi seneng sama orang yang begitu, karena apa? Ya memang apa adanya ya kan, karakter ya kan, nggak perlu manis di awal. Ternyata ada peribahasa mengatakan apa? Manis di bibir lain di hati. Jadi apa adanya aja lah, udah dia kasar ya itu udah tabiatnya, udah karakternya. Tapi itulah kejujuran dia. Ada kadang-kadang orang yang pura-pura pintar, pura-pura baik. Memang bukan pura-pura sih, bener-bener pinter, baik. Tetapi di belakang itu ada modus. Itu yang harus kita hindari. Iya. Oke, itu. Jadi memang apa yang dikatakan juga memang harus sesuai dengan kenyataan. Apa yang dilakukan, ya. Oke, ada karya lagi Pak dari Pak Herman? Setelah saya menjadi seorang biku, saya sudah menjiwai pemikiran untuk menjadi PNS sudah tidak ada. Tapi ya karena karma baik ya, saya dipercaya oleh lembaga STAB, Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa. Tahun 2017 saya diangkat menjadi dosen. Pertama menjadi dosen tidak tetap ya, artinya mengajar di sana dengan mahasiswa-mahasiswa. Saya lebih dituntut lagi untuk membaca lagi, belajar lagi. Sehingga saya tahun 2018 saya buat karya buku lagi. Karena tertunda, akhirnya buku yang harusnya menjadi kedua menjadi yang ketiga. Didahului dengan satu bersifat urgent. Saya buat satu buku yang kedua 2018. Tapi apakah bukunya kita rahasiakan, Kak? Boleh. Nanti deh ya akan dikasih tahu nih pemirsa sama Pak Herman buku yang kedua. Yang kedua yang sempat tertunda itu tadi. Betul, juga gitu kan ya. Dan yang pastinya ada hal unik lagi nih di perjalanan hidup Pak Herman ya pemirsa, yaitu di bulan April 2021 kemarin Pak Herman ini memutuskan untuk melepas jubah. Nah, apa alasannya beliau melepaskan jubah? Habis ini kita akan bahas masih di Ngobras, Ngobrol Santai. Masih di Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa, dengan tema malam hari yaitu perjalanan hidup sang inspirator. Dan yang pasti tadi kita sudah sedikit banyak ya udah mendapatkan inspirasi dari perjalanan hidup dari seorang Pak Herman yang memutuskan untuk menjadi seorang biku. Tapi ya di akhirnya di tahun 2021 kemarin di bulan April ini Pak Herman memutuskan untuk melepas jubahnya nih pemirsa. Kira-kira apa alasannya? Nanti akan kita bahas lebih lengkap lagi. Tapi sebelumnya tadi kita juga terputus ya di karya Pak Herman, yaitu karya kedua yang sempat tertunda. Kenapa nih Pak sempat tertundanya itu? Sempat tertunda karena males. Gitu. Namanya manusia itu kan sifat malesnya ada ya, boring, jenuh. Ternyata juga ada malesnya juga ya Pak ya? Ada malesnya juga. Saya cuma belajar, ternyata ada jenuhnya juga. Ada manusia ya Pak ya? Jadi setelah itu saya diminta oleh umat Buddha Denpasar ya, Bali, bahwa zaman milenial semacam ini kita berbicara keyakinan. Kenapa keyakinan-keyakinan ini kadang-kadang manusia terjerumus, terjerat, ya terperangkap oleh sebuah pandangan yang mungkin menggiurkan sehingga dia rela untuk pindah keyakinan. Nah, karena alasan itu saya akhirnya membuat sebuah buku dengan menyusun sebenarnya karya-karya dari Pak Wowor ya, Bante Utamo, terus saya memodifikasi dengan suta-suta lain. Saya susun, saya rilis buku itu dengan judul Trap Questions.
pertanyaannya menjebak. Gambarnya ada laba-laba ya, ada itunya, covernya warna hitam. Jadi nanti pemirsa kalau pengen mengoleksi, walaupun Ugaseno sudah mendiang, sudah lepas jubah, tapi karyanya masih ada. Nah, setelah itu Kak, saya tidak berhenti karena saya sudah sangat kecanduan dengan dunia pendidikan karena saya belajar meskipun dulunya bodoh. Itu mungkin ini Pak ya, karma berjalan ya kan. Nah, tahun 2020 saya merilis buku lagi yang terbaru, itu adalah Keyakinan yang Memudar. Keyakinan yang memudar. Iya. Jadi Keyakinan yang Memudar ini adalah hasil modifikasi dari skripsi S1 saya. Saya jadi buku ringan untuk sebuah buku bacaan. Sehingga dari perjalanan itu pula tahun 2018 saya mengikuti sertifikasi public speaker di Batam. Mau tahu nggak Kak, ada sesuatu hal yang unik? Wah, boleh dijelaskan deh, Pak. Karena saya ini senang belajar, saya tidak mau memalukan donatur saya, tidak mau membuat malu guru-guru spiritual saya, Bante Kantidaro, ya waktu itu Bante Jayamedo juga, masih banyak sekali inspirator saya, senior-senior saya. Saya mengantongi medali emas juara 2 tingkat nasional. Wah, juara 2. Juara 2 tingkat nasional. Tingkat nasional, ya. Oke. Jadi ini yang membuat saya bangga, rekam jejak saya, ya. Walaupun saya dari keluarga yang tidak punya, dari keluarga yang berbeda keyakinan, dari keluarga yang mungkin bermasalah, artinya mereka cerai, tetapi tidak melunturkan saya untuk berjuang, untuk menemukan sejatinya diri saya itu sebagaimana dalam segi pendidikan, karya-karya yang bisa saya inspiratifkan buat umat kami. Setelah itu saya berlanjut lagi Kak, 2019 saya mengikuti Certified Professional Motivator di Jakarta dengan ranking, boleh dikatakan ranking terdepan. Jadi memang nggak jauh beda dari ini Pak ya, latar belakang pendidikan juga gitu kan. Iya. Dosen gitu kan ya kan. Suka membuat karya, suka membaca tadi seperti yang Pak Herman sampaikan, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang public speaker juga. Iya. Dari 2 sertifikasi itu Kak, saya waktu itu sedang menempuh S2 loh Kak, 2017. Wow. Jadi di tengah-tengah kesibukan saya harus melayani umat, saya harus kuliah S2 saya harus sertifikasi. Jadi ya boleh dikatakan serabutan. Sana sini saya kerjakan karena seneng ya kan. Akhirnya saya bisa memuaskan pencapaian-pencapaian. Tepatnya tahun 2019 akhir November saya menuntaskan S2 saya dengan indeks prestasi 3,61. Oke. 3,61. Ya, saya terima kasih dengan profesor, guru-guru besar kami yang ada di Universitas Gadjayana. Jadi memang ternyata kesibukan yang memang sudah dilakukan oleh Pak Herman ya dari dari kecil bahkan Pak ya. Iya. Itu memang sekarang ya sudah istilahnya terbalas lunas gitu. Yang sudah memberikan karya yang banyak gitu kan ya, kemudian juga menjadi seorang public speaker seperti itu Pak ya. Kakak nggak bertanya dengan saya, apa karena berkat Mbak Winda? Salah Pak ya. Motivator yang masih diingat ya. Benar-benar walaupun udah nggak komunikasi, tapi motivasinya itu yang masih diingat. Iya. Cuma satu kata yang saya ingat itu, kalau Anda mau pintar, kejar saya belajar. Kejar saya belajar. Oke, itu bisa jadi salah satu motivasi kita semua nih ya, pemirsa gitu kan. Belajar dan belajar gitu. Jadi nggak cuma kerja, tapi juga penting belajar. Oke. Nah, di tahun 2021 tepatnya di bulan April kemarin ya, Pak Herman ini hanya memutuskan untuk melepas jubah. Iya. Ini kan juga satu keputusan yang besar ya Pak pasti Pak ya. Betul. Setelah beberapa tahun ya, 10 tahun Pak ya, atau hampir masuk 11 tahun. 11 tahun menjadi biku dan akhirnya memutuskan untuk berhenti. Bagaimana nih Pak, kok bisa yang tadinya itu benar-benar diperjuangkan untuk menjadi seorang biku, bahkan sempat terjadi pertentangan juga di kalangan keluarga, orang tua, kok dilepas? Ini kan aduh gimana? Benar, boleh dikatakan mungkin kakak yang baru tahu saat ini pun merasa disayangkan ya kan. Apalagi ribuan umat di Nusantara, di Indonesia ini, ya boleh dikatakan saya tidak menyombongkan diri Kak. Track record saya cukup digemari oleh banyak umat, artinya bahwa mereka ada yang menangis, mereka ada yang sampai down, WA chat pribadi ke saya, telepon ke saya bahwa apa benar Romo lepas jubah. Saya mengatakan iya,
Tapi memang ya tidak bisa dipungkiri namanya netizen. Iya. Mereka semua beranggapan konotasinya negatif bahwa saya lepas jubah karena wanita. Padahal ya namanya lepas itu apa ya, sebuah pilihan juga. Iya. Artinya sebuah keputusan. Saya sudah ngomong ke Sangga, ke Bante Kanti, Bante Jaya sebagai guru saya, sebagai inspirator saya bahwa setelah diselidiki ya tidak ada masalah apapun. Artinya bahwa saya bersih, murni, lepas karena kemauan saya. Apa yang melatar belakangnya saya lepas jubah? Kembali lagi, satu, masalah orang tua. Ini yang menjadi satu dilema. Papa saya sudah usia 70 jalan, mama sudah usia 60 jalan, yang kemarin baru sakit. Itu sudah sempat membuat saya down juga. Karena demam tinggi, saya pikir COVID. Ternyata masuk angin karena tidak makan, minum es segala macam, ya tidak bisa menjaga kesehatan. Sehingga saya berpikir bahwa ya, saya pernah sampai nangis nih Kak, cerita aja. Waktu itu saya sempat jadi biku. Saya dapat telepon dari teman saya di kampung halaman. Bante, ya kenapa Kak? Saya bilang, itu papamu kemarin sakit loh. Gak ada yang nganterin ke rumah sakit, dia pakai ojek. Pergi sendiri pakai ojek buat suntik ke rumah sakit, ke dokter. Waktu itu belum COVID waktu itu. Saya mendengar itu saya nangis. Saya sebagai anak tinggal di tempat yang nyaman, fasilitasnya oke, bisa keluar negeri, bisa ke sana kemari, tapi orang tua saya siapa yang merawat? Saya tidak punya kakak, tidak punya adik, saya anak tunggal. Ini menjadi sebuah beban moral, Kak. Beban bagi saya. Akhirnya sudah dengan matang setelah saya pulang dari Medan, waktu itu saya tugas di Medan cukup lama. Memang tidak ada kabar, siapapun tidak saya kabarin, sampai semua biku kaget. Kok bisa lepas? Apa masalahnya? 3 hari saya dikarantina karena baru pulang dari luar kota. Ya, saya dikarantina 3 hari, saya meditasi. Setelah itu saya memutuskan, mantep, udah tanggal 19 April 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya melepaskan kebikuan saya kepada Bante Jaya Medo Tera. Waktu itu Sangga sudah mengetahui, bertempat di Padepokan Dhammadippa Arama, disaksikan oleh Bante Silanando, oleh Bante Gunaseno waktu itu. Respon dari Padepokan dan Bante-Bante yang lain seperti apa nih? Ya, semua dalam kondisi berduka waktu itu, kehilangan ya, kehilangan bahwa memang saya sebagai biku yang boleh dikatakan selalu apa ya, boleh dikatakan selalu terdepan. Karena saya ingin menunjukkan bahwa saya anggota STI, saya seorang anggota Sangga Theravada Indonesia yang profesional. Saya memberikan training-training, saya memberikan karya buku, ceramah dharma saya istilahnya membuat orang itu bisa tertawa. Jadi saya selalu terdepan, artinya ya itulah yang saya lakukan, Kak. Ya, totalitas saya kepada Sangga luar biasa. Kalau menurut saya sudah memberikan yang terbaik. Totalitas itu itu penting. Iya. Oke. Dari Padepokan, dari Bante yang lain juga sedih pasti, merasa kehilangan. Iya. Dari orang tua, apakah ini menjadi sebuah kabar baik atau kabar buruk nih justru, Pak? Ya, boleh dikatakan dua sisi ya. Karena ada kabar baik bahwa wah, anak saya sudah boleh punya keturunan. Itu yang ditunggu-tunggu gitu. Tapi kalau boleh sedikit berbagi nih Kak, mungkin pikiran orang seperti itu. Tapi ternyata papa saya menangis. Papa saya awalnya penjudi. Ini saya buka saja cerita, penjudi, tidak mengenal wihara, tidak mengenal ajaran kebaikan. Begitu anaknya menjadi samanera, papa sudah mulai revolusi. Sudah mau ke wihara, paling tidak sudah mau menjadi supir, anak papa bisa bawa mobil nganter Bante kemana-mana. Sampai saya menjadi biku, papa sudah benar-benar totalitasnya tinggi sekali, sehingga papa itu benar-benar merasakan bahwa anak saya menjadi biku itu luar biasa. Begitu saya lepas, papa menangis. Kenapa kamu lepas? Apa karena wanita? Saya bilang tidak, karena saya pengen berbagi pengalaman, apa yang saya dapatkan jeripaya saya bisa bantu orang tua. Oke. Tapi ada keinginan nggak Pak mungkin suatu saat untuk balik lagi menjadi seorang? Nah, ini yang sedikit agak mitos ya, tetapi ya saya hanya kembali ke perjalanan karma ya. Ada beberapa paranormal yang saya tidak kenal awalnya, akhirnya sekarang menjadi teman. Beliau satu wanita, satu pria. Yang wanita mengatakan, Pak Herman, ngapunten, pakai bahasa Jawa, mohon maaf. Saya melihat di pundak sebelah kiri jenengan itu ada selendang kuning yang tidak lepas. Kemungkinan dalam waktu yang agak lama jenengan bisa kembali menjadi biku. Saya hanya mengatakan sadu. Kedua, ada seorang pria juga, bapak yang pakar kejawen, mengatakan dalam waktu 3 tahun ke depan jenengan bakal jadi biku. Jadi dari beberapa
ramalan-ramalan, saya tidak menentang, saya hanya menerima. Andai kata saya kembali menjadi biku dengan perjalanan karma, saya sudah membangun sebuah ikrar, sumpah dalam diri saya. Andai kata saya kembali lagi menjadi biku, saya akan sampai mati untuk tetap menjadi biku, tidak lepas untuk kedua kalinya. Oke, itu dia ya. Jadi Ya. kalaupun Kalaupun. ada rencana ataupun juga kembali menjadi seorang biku ya Pak ya. Iya. Oke, dan ini memang satu perjalanan hidup dari seorang Pak Herman yang untuk bagaimana kita mengambil sebuah keputusan seberat apapun pemirsa, keputusan yang akan kita ambil itu sudah menjadi tanggung jawab ya Pak ya, tanggung jawab yang akan kita ambil nanti. Terakhir nih Pak, mungkin ada pesan-kesan yang ingin disampaikan atau juga inspirasi lagi buat pemirsa, silakan. Ya, untuk pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, jalan itu memang panjang. Banyak dengan lika-liku kehidupan. Kadang-kadang batu-batu yang kecil kerikil pun bisa melukai kaki kita. Apa yang menjadi sebuah landasan kita hidup menjadi manusia? Jangan pernah mengurangi sebuah motivasi diri. Motivasilah diri kita sebagaimana sesuai dengan keyakinan kita, karena saya yakin bahwa Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan yang terbaik buat kita, tergantung dari kita yang menjalani sebagaimana kita merubah nasib kita yang tidak baik menjadi baik. Kalau dalam bahasa Buddhis, kita memperbaiki karma kita. Jangan pernah putus asa, terus berjuang. Sang Buddha mengatakan, Waya Dhamma Sangkara Apamadena Sampadeta, bangkit dan berjuanglah dengan penuh kesadaran karena kehidupan ini tidak kekal adanya. Bahwa ini dikutip dari bait Mahaparinibbana Sutta Digha Nikaya. Oke, itu dia. Terima kasih Pak Herman untuk waktunya untuk share inspirasinya yang pasti banyak sekali ini. Hal-hal yang kita sudah dapatkan pemirsa dari Bapak Herman gitu kan ya. Dan itu tadi untuk tema kita malam hari ini, yaitu perjalanan hidup dari seorang inspirator pemirsa ya kan. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Herman bisa menjadi inspirasi ataupun juga hal baru yang bisa kita ikuti gitu kan, hal baiknya untuk perjalanan hidup kita ke depannya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Ngobrol Santai edisi hari ini ya. Dan jangan sampai lupa juga untuk pemirsa yang ingin menyaksikan kembali gitu kan untuk tayangan malam hari ini, jangan sampai lupa juga di setiap hari Sabtunya akan ada program ulangnya. Atau yang ketinggalan tadi juga jangan lupa untuk bisa menyaksikan di YouTube channel Dhamma TV ataupun juga di streamingnya. Tetap ya, protokol kesehatan jangan sampai dilupakan pemirsa. Dan akhirnya saya Rahman Nurdian pamit undur diri dan selalu saksikan Dhamma TV, selalu damai di hati.